Tahukah kamu, kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuannya. Lalu, siapakah tokoh penemu di bidang olahraga? Saya akan membacakan tokoh penemu tingkat dunia, salah satunya James Naismith. James Naismith lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Ayo berdiskusi. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang listrik, mengubah dunia, dan menjawab pertanyaan bacaan. Amati kembali jawabanmu, pastikan bahwa jawaban tersebut benar dan sesuai dengan isi bacaan. Nah, untuk paragraf 1, pada topik masalah tadi, tuliskan jawabanmu pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Nah, di paragraf 1, topik masalahnya di situ sama seperti pelajaran sebelumnya ya. Begitupun untuk paragraf-paragraf selanjutnya. Kalian bisa meneliti dan memahami teks bacaan sebelumnya. Paragraf 1, topik masalah yang akan disampaikan penulis adalah listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia dan bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu. Kemudian paragraf kedua, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Nah, dari teks yang ketiga, arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga adalah tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel adalah rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Kemudian paragraf keempat, Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Nah, itu tadi topik masalah pada paragraf 1-4 di pembelajaran sebelumnya. Kalian sudah memahami bukan? Nah, untuk materi selanjutnya adalah teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, pembukaan, deretan penjelas isi, dan penutup kesimpulan. Bagaimana pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelas tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Ayo mengamati.
Nah, sekarang kamu akan mencoba untuk menjadi penemu cilik. Ayo kita lakukan. Baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Siapkan alat dan bahan yang telah kamu bawa hari ini untuk percobaan membuat rangkaian lampu seri sederhana. Amati kembali gambar rangkaian seri pada lampu. Nah, kalian kemarin sudah diberikan tugas untuk membuat senter dengan rangkaian-rangkaian dan bahan yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan mengamati gambar rancangan lampu seri sederhana. Kamu dapat menambah jumlah lampu atau baterai di lampu seri atau lampu paralel nanti. Sekarang kita coba amati lagi gambar rangkaian lampu seri dan rangkaian paralel. Nah, ini rangkaian lampu seri sederhana, bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat di situ lampu, kemudian di situ saklar on off-nya. Nah, alat dan bahan untuk membuat rancangan lampu seri sederhana adalah baterai, bola lampu senter, saklar, kabel gunting, kardus, triplek, dan lakban. Di situ kalian bisa membuat secara sederhana. Dari laporan kegiatan percobaan tadi, nama percobaan membuat rangkaian lampu seri sederhana. Kemudian tujuan percobaan untuk mengetahui proses terjadinya arus listrik. Alat-alatnya baterai, bola lampu senter, saklar, kabel, gunting, kardus atau triplek, lakban. Kemudian langkah kerjanya memotong kabel sesuai ukuran yang diperlukan, menghubungkan kabel dengan bohlam, saklar, dan baterai yang diletakkan di atas arus atau triplek. Rangkaian seri siap digunakan. Kesimpulannya, pada rangkaian seri lampu-lampu diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Selanjutnya membuat rangkaian listrik paralel. Bahan yang diperlukan baterai, fungsinya sumber arus listrik, jumlah yang diperlukan 4. Kemudian bahan bohlam, fungsinya sumber cahaya buatan yang dihasilkan dari arus listrik, jumlah yang diperlukan 3. Kemudian fitting, tempat meletakkan bohlam, jumlah yang diperlukan 3. Kabel untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke bohlam, itu secukupnya. Kemudian isolasi dan triplek untuk merapikan dan menata tempat. Alat yang digunakan gunting cutter itu untuk memotong kabel, jumlahnya 1. Tugas hari ini adalah melanjutkan tugas sebelumnya. Oke adik-adik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.